Selesai. Selanjutnya akan saya sapa terlebih dahulu pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Bu Dr. Nur Suraya MPD. Apakah beliau sudah bergabung dengan kita? Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nur Suraya sudah bergabung dengan kita. Bagaimana kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik Bu Nur, untuk mempersingkat waktu akan langsung saya serahkan kepada Bu Nur Suroya untuk bisa memulai pemaparan kegiatan pada malam hari ini. Kepada Bu Nur Suroya kami persilahkan. Ya, baik. Suara saya jelas ya? Jelas Bu? Ya, terima kasih banyak. Sebelum saya mulai, ini teman-teman semuanya saya minta untuk ini ya, untuk on cam ya, Bapak Ibu yang sudah bergabung, untuk kita on cam ya. Eh, karena ini nggak ada satupun nih yang on cam nih. Ya, oh, sudah. Bu Olivia Elsa. Ya, baik. Ini saya minta teman-teman untuk on cam ya, biar kita tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita nanti sama-sama bisa interaktif gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa, ya, terima kasih. Malam hari ini kita bisa berjumpa, mundur satu hari ya, karena kemarin ada beberapa hal yang saya kurang enak badan untuk yang kemarin, maaf. Ya, terima kasih yang sudah on cam. Ya, Bu Reva, Bu P, P3K Jabar. Terima kasih ya. Eh, Baik, untuk malam hari ini, salam kenal dari saya dari metode kita saya sharing aja ya, sharing diskusi untuk sharing seperti apa sih sebenarnya metode aku cepat membaca atau kemitraan. Nah, saya ingin tanya dulu nih, nggak apa-apa, nanti bisa bisa on cam atau uh, open mic atau bisa chat ya, Bapak Ibu ya. Silahkan bisa chat nanti. Saya ingin tahu nih, Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini, apakah sudah pernah tahu apa itu metode ACM atau metode aku cepat membaca? Cia belum. Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Belum ya? Belum. Belum, iya. Kalau yang sudah pernah tahu, ada nggak? Udah, Bu. Oh, sudah. Baik. Ya. Oh, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang belum. Pak Irfan Solehudin. Saya sudah sedikit tahu. Oh, sudah sedikit tahu. Pak Irfan tahu dari mana Pak Irfan? Apa pernah sudah ikut pelatihannya Pak Irfan? Saya ikut pelatihan waktu di STAI Tasikmalaya. Oh, di Tasik. Ya, baik. Pernah di Tasik. Oh, iya ya. Bulan November kemarin ya, Bu? Betul, betul. Oh, sudah, Bu Maria. Sudah. Ya, kalau yang sudah tahu, itu yang sudah pernah ketemu saya yang di Tasik ya. Nah, ini nanti malam ini, nah, saya ingin share berbagi sedikit ya untuk eh, tentang sebenarnya kemitraan metode aku cepat membaca itu seperti apa. Gitu.
Sudah, Bu Olivia Elsa Padang. Oh, sudah tahu. Ada yang sudah ikut pelatihan. Oh ya, ada sudah ikut pelatihan, ada yang belum. Ya, nggak apa-apa. Bagi yang sudah tahu, ya, bagi yang sudah pernah tahu atau ikut pelatihannya metode ACM, sudah diterapkan apa belum, gitu ya. Tapi kalau bagi yang belum, nanti bisa belajar, bisa sama-sama belajar. Nah, sebenarnya awalnya metode ACM saya cerita dulu ya, bahwa sebenarnya metode ACM itu metode membaca, di mana sebenarnya ini saya mengembangkan ini udah lebih dari 15 tahun untuk metode aku cepat membaca sendiri. Saya mengembangkan ya dari yang sudah ada, eh, kemudian saya kembangkan sampai hari ini. Jadi ada beberapa kali penyempurnaan ya. Jadi ada beberapa kali revisi untuk metode ACM sampai hingga saat ini. Nah, untuk metode ACM sendiri awalnya memang tidak punya mitra, jadi hanya penggunanya hanya sekolah-sekolah gitu. Tapi kemudian saya berpikir bahwa uh, ternyata kebutuhannya di masyarakat itu banyak, besar selain sekolah. Jadi kalau pendidikan luar sekolah ya, karena saya latar belakangnya pendidikan luar sekolah, ada beberapa pembelajaran yang memang itu tidak sepenuhnya bisa diselesaikan di pendidikan formal atau di sekolah. Ada beberapa materi yang ternyata peserta didik itu kurang atau butuh tambahan di luar gitu ya, butuh tambahan. Nah, salah satunya adalah belajar baca tulis. Banyak sejak sekitar tahun 2006 ya, saya 2006 2007 saya berpikir ternyata belajar membaca ini juga jadi sebuah kebutuhan. Itu sudah sejak sekitar tahun saya baru sadar itu sekitar tahun 2006 bahwa oh, ternyata kebutuhan ya gitu. Walaupun kita semua ini produk produk guru-guru yang zaman dulu itu kan juga belajar membaca, kita ini kan juga produknya, tapi ada yang kurang di situ. Ada butuh penyempurnaan tentang pengembangan-pengembangan pembelajaran untuk belajar terutama baca tulis. Nah, setelah itu saya mencoba untuk mencari tahu apakah memang guru-guru di tingkat kelas awal atau prasekolah itu membutuhkan metode belajar membaca atau tidak perlu belajar metode itu cukup. Ternyata sangat perlu, kebutuhannya besar. Kebutuhannya sangat besar ya untuk belajar pembelajaran anak-anak untuk baca tulis gitu ya. Ternyata itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, salah satu faktornya adalah ketika guru-guru terutama di prasekolah atau setingkat TK ya, banyak anak TK yang ketika lulus mau masuk SD itu banyak sekali anak-anak yang masih membacanya masih kurang lancar atau sebagian besar juga belum bisa, masih hanya tahu huruf atau hanya suku kata saja. Nah, sedangkan ketika masuk di SD itu sudah jadi kebutuhan karena buku-buku di SD itu di sekolah dasar sudah bacaan-bacaan menjawab soal-soal. Nah, di situ saya berpikir bahwa ini menjadi sebuah kebutuhan. Nah, itu sih dari latar belakang saya pendidikan luar sekolah ya. Kemudian sekitar sambil sering berjalan selain sekolah, oh ternyata tidak semua sekolah itu menggunakan metode ACM pada saat itu ya. Ternyata tidak semua sekolah ini kan banyak beragam ya. Tidak semua guru ini ikut pelatihan. Banyak sekali, hampir 15 tahun ini kurang lebih ya dari 15 tahun saya ke daerah-daerah, ternyata banyak sekali, hampir sebagian besar 90% guru-guru itu tidak pernah ikut pelatihan metode ACM. Bukan hanya ACM ya, tidak pernah belajar tentang cara mengajar membaca. 90% itu saya katakan ya, dari yang saya tahu ya, gitu. Dari yang saya tahu. Nah, bulan lalu saya juga ke Depok, ke salah satu sekolah
sekolahnya besar di Depok, itu ternyata juga belum pernah ikut pelatihan gurunya, belum pernah ikut pelatihan terkait dengan metode belajar membaca gitu ya. Nah, itulah karena selama ini waktu ketika saya tanya kenapa ya guru-guru tidak tertarik untuk belajar tentang pelatihan metode belajar membaca, kurang tertarik itu dianggapnya tidak perlu gitu. Dianggapnya ya udah cara ngajarnya kayak cara-cara saya dulu, kan saya juga bisa cara yang lama. Nah, seperti itu ya. Kemudian sebenarnya apa sih metode ACM itu? Tentu penasaran. Yang sudah pernah tahu pasti sudah tahu penjelasannya, tapi yang belum tahu ini ya. Jadi metode ACM itu sebuah teknik cara mengajar metode ya. Jadi menstimulasi otak ya. Dan memang dirancang khusus untuk anak anak usia dini gitu ya. Usia dini agar mampu membaca tanpa perlu mengeja, kemudian dengan teknik anti lupa dan tanpa menghafal huruf. Itu metode aku cepat membaca. Nah, pendekatan yang digunakan bernyanyi, bermain, bercerita gitu ya. Dan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan kognitif dan motorik anak yang pasti. Dan keistimewaannya, salah satu keistimewaan yang ada di ACM ini untuk pengembangan ya, pengembangan pada tahun 2018 itu saya mengembangkan untuk lebih buku ACM ini saya lebih detailkan lagi dan alhamdulillah bisa diterapkan untuk anak-anak spesial, anak ABK, apa ya katanya anak ABK, anak spesial atau anak istimewa. Nah, alhamdulillah banyak yang sudah terbantu anak-anak istimewa ini sudah banyak yang terbantu ya sejak tahun 2018 sampai sekarang alhamdulillah, jadi sudah bisa memenuhi itu. Kasihan kan juga anak-anak ini banyak yang tidak terpenuhi kebutuhannya, kemudian hasilnya signifikan dan ini dibuktikan dengan adanya banyak sekali ya banyak sekali lembaga-lembaga sekolah-sekolah yang sudah menggunakan. Saya 15 tahun kurun waktu 15 tahun terakhir, saya sudah melatih lebih dari 20.000 guru di seluruh Indonesia, baik online maupun offline. Guru-guru ini ya, guru-guru untuk belajar tentang metode aku cepat membaca. Artinya sebenarnya sudah banyak yang belajar, tapi apakah menerapkan atau tidak, itu saya masih belum saya belum mengetahui secara jelas ya, karena saya tidak pernah untuk melakukan survei lebih lanjut gitu kan. Siapa saja yang sudah pernah pelatihan dan mereka terapkan, yang sudah pernah menggunakan kemudian meninggalkan. Nah itu saya belum sampai sejauh itu. Karena saya pikir bahwa setelah saya cukup dengan sudah melatih sebegitu banyak, insya Allah saya yakin bahwa ACM itu sudah sebagian wilayah Indonesia ini sudah merata dan berkembang menggunakan ACM. Gitu. Kemudian keunggulannya yang pasti ACM itu tanpa mengeja dan tanpa menghafal huruf yang pasti ya, tanpa menghafal huruf. Kemudian melibatkan visual, auditory, kinestetik. Kurikulumnya berjenjang. Jadi metode ACM ini saya susun, saya rancang ada 3, pra baca tulis, dan pasca baca tulis. Nah ini sendiri-sendiri program pembelajarannya gitu ya. Jadi bukan jilid-jilid yang belajar melek aksara aja jilid 1, 2, 3, 4 tidak. Tapi ACM itu saya bagi menjadi sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran, yaitu pra baca tulis, belajar baca tulis, dan pasca baca tulis. Nah ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sekarang ini kebutuhan literasi baca tulis. Jadi 3 hal itu yang untuk supaya anak-anak punya kemampuan literasi baca tulis yang bagus itu ada 3, pra baca tulis, dan pasca. Bukan yang kalau jilid-jilid itu kan 1 sampai misalnya jilid sampai sekian jilid itu selesai melek A sampai Z, anak bisa membaca selesai di situ. Tapi di ACM tidak.
Kalau di ACM pengembangannya saya tidak seperti itu karena saya kembangkan ini kemarin pendidikan luar sekolah itu salah satu program pendidikan luar sekolah yang saya pelajari sampai S3 itu adalah pendidikan keaksaraan dasar, di mana keaksaraan dasar itu bagian dari literasi baca tulis. Keaksaraan dasar itu ada mata kuliah khusus keaksaraan dasar. Nah, di situ ternyata keaksaraan itu tidak sekedar orang menguasai melek huruf A sampai Z bisa baca, tidak berhenti di situ. Nah, sebenarnya konsep pendidikan ini kan pendidikan keaksaraan dasar itu kan untuk memang awalnya difokuskan untuk orang dewasa, pembelajaran orang dewasa. Nah, kemudian saya mix, saya modifikasi untuk anak-anak. Dan itu menjadi sebuah kebutuhan agar kemampuan literasi baca tulisnya terpenuhi untuk anak-anak khususnya. Ya. Nah, kemudian metode ACM sudah digunakan bahwa insya Allah metode ACM bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena sudah banyak, ini masih lebih banyak lagi ya hasil penelitian yang sudah mahasiswa yang sudah meneliti mulai tingkat S1, S2, S3 meneliti tentang metode aku cepat membaca. Jadi insya Allah bahwa metode ACM ini bukan hanya sekedar bikin buku, hanya sekedar bikin karena coba bikin diolah-olah, bukan ya, tapi banyak yang sudah melakukan penelitian tentang metode aku cepat membaca gitu ya. Nah, ini ada beberapa saya sampaikan ini ya, bahwa metode konvensional dan metode ACM sebenarnya kasat mata nanti kalau Bapak Ibu udah belajar tentang metode ACM itu akan tahu betul sangat signifikan ya. Perbedaannya itu sangat jauh gitu ya, sangat jauh. Yang pertama, misalnya ini saya sebutkan, metode ACM itu bukan tidak berjilid-jilid gitu. Nah, kemudian metode ACM tidak belajar huruf, itu aja sudah berbeda. Tidak belajar huruf, kemudian tidak berjilid-jilid, waktu durasi waktunya itu juga sangat singkat untuk anak sudah bisa membaca, bukan sekedar baca satu kata kalimat ya, tapi benar-benar udah tuntas, kemudian waktu belajarnya, nah fokusnya ini kelemahan di sekolah-sekolah ya, anak-anak sibuk fokus untuk menghafalkan huruf, tapi di ACM itu tidak. ACM lebih fokus pada bagaimana anak memahami bacaan, bukan hafalan. Nah, gitu ya. Ini perbedaan-perbedaannya itu sangat signifikan, akan tahu yang sudah pernah ikut pelatihan atau yang sudah apalagi sudah mempraktekkan itu akan tahu perbedaannya di mana. Nah, ini saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, untuk peluang kemitraan strategisnya ini sebagian besar mitra di metode ACM 90% adalah guru aktif ya. 90% guru aktif, sisanya adalah pelaku-pelaku usaha yang pemilik bimbingan belajar atau orang tua misalnya ibu-ibu yang memang awalnya hanya fokus ngajarin anaknya sendiri, tapi kemudian setelah anaknya berhasil banyak yang minta ajarin juga, tetangga-tetangganya akhirnya juga ikut buka gitu. Dan ada juga sekitar 1 atau 2% itu justru yang bekerja di luar pendidikan, jadi sektor lain, misalnya ada juga yang pegawai bank, ada juga yang kerja kantoran yang memilih resign kemudian membuka bimbingan belajar karena tertarik di dunia pendidikan. Nah, itu ada ya. Jadi itu peta dari jumlah kemitraan. Tapi kemitraan ini memang sebagian besar mitranya adalah guru aktif. Guru aktifnya mulai apa? Mulai guru PAUD, setara PAUD, TK, ada SD, bahkan guru SMP, guru SMA itu ada. Mengapa guru SMA itu tertarik membuka bimbingan belajar? Ternyata di Indonesia ini karena beliaunya belajar ACM itu karena apa? Karena beliaunya punya murid SMA, SMK itu nggak bisa baca, bacanya itu nggak bisa. Makanya beliau tertarik gitu ya. Di Indonesia ini masih ada SMP, SMA itu yang belum bisa baca ya, gitu. Jadi
mungkin ini dianggapnya bahwa belajar tentang ACM ini sepele ya, tapi sebenarnya belajar membaca ini bukan bukan belajar yang sepele ya gitu. Ya. Kemudian konsepnya. Nah, konsep dari metode ACM, tapi insya ini Bapak Ibu di awal tahun untuk kedepannya kemungkinan bukan bukan kemungkinan tapi insya Allah setelah ini mudah-mudahan pada saat puasa atau Lebaran paling lambat setelah Lebaran konsep kemitraannya akan berbeda konsepnya ya. Untuk yang saat ini mengikuti konsep kemitraan yang lama, tapi ada sedikit modifikasi, sedikit penyempurnaan. Nah, kemudian jadi konsepnya adalah kolaborasi aktif antara pemilik lisensi, jadi antara kantor pusat dengan individu ya, jadi personal, ada yang personal atau lembaga mitra yang menyelenggarakan unit bimbingan baca tulis. Jadi di mitra di ACM itu punya mitra, sebenarnya mitra kami itu ada 5 ya. Yang pertama adalah mitra bimbingan belajar yang memang ini individu yang awalnya hanya guru biasa kemudian tertarik bergerak di dunia bisnis edukasi, yaitu membuka bimbingan belajar guru ya. Untuk mitra yang pertama adalah membuka bimbingan belajar, jadi memang murni dari nol membuka bimbingan belajar untuk meningkatkan penghasilan, menambah penghasilan di luar mengajar. Yang pertama. Yang kedua, ini namanya bimbingan belajar mandiri. Yang kedua, mitra kami adalah lembaga-lembaga bimbingan belajar yang memang sudah berdiri. Nah, mereka menambah program baca tulis. Awalnya mungkin dari misalnya punya bimbel bahasa Inggris atau matematika, kemudian menambah. Nah, jadi awalnya memang mereka sudah pelaku usaha bimbingan belajar. Nah, ketiga adalah mitranya sekolah. ACM memang awalnya mitranya itu sekolah, bukan bimbingan belajar. Dulu itu ACM itu masuknya ke sekolah-sekolah, jadi bukan bimbingan belajar, tapi sekarang menyentuh. Nah, sekolah ini justru yang paling lama. Nah, mitra kami sampai hari ini banyak gitu ya. Dari mulai Papua sampai Aceh itu udah banyak yang menggunakan metode ACM. Ya, itu mitra sekolah. Mitra yang keempat yaitu kami juga bermitra dengan CSR, perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini kami juga bermitra di sana untuk termasuk dari pihak pemerintahan juga ya. Nah, ini khusus untuk program untuk pendidikan orang dewasa. Jadi untuk program keaksaraan dasar, untuk belajar buta aksara, melek aksara untuk orang dewasa. Nah, ini biasanya kolaborasi dengan pihak pemerintahan dan pihak perusahaan-perusahaan di daerah-daerah di provinsi, terutama 3T ya, daerah-daerah 3T. Nah, itu adalah mitra kami yang sampai hari ini aktif, itu ACM di situ ya. Kemudian mitra yang terakhir adalah perguruan tinggi. Jadi kami sudah ada beberapa perguruan tinggi yang bermitra dengan metode ACM ya. Nah, jadi poin utamanya begini ya, di ACM itu bukan sekedar saya mendesain konsep ini untuk yang baru ini, bahwa di ACM itu bukan sekedar seperti franchise ya, langsung membeli seperti wilayah-wilayah itu, tidak membeli jual beli lisensi. Tapi saya lebih fokus bagaimana mitra-mitra ini, bagaimana seluruh mitra bersama-sama tumbuh bersama, maju bersama, sehingga ada pendampingan berkelanjutan. Jadi semua mitra itu
mendapatkan pendampingan yang saya jadwalkan, yang kami jadwalkan, itu seminggu sekali ada pendampingan dengan materi-materi yang bergantian, materi-materi yang tentu sesuai untuk kebutuhan-kebutuhan dari kepentingan dari mitra, dari materi bagaimana mengembangkan lembaga, kemudian termasuk materi untuk metodologi pengajarannya itu sendiri. Itu tentu perlu update ya, gitu ya. Karena metode ACM itu wajib untuk pelatihan, tidak. Jadi bukan bukan ACM itu bukan sekedar menjual nama lisensi bimbingan belajar, bukan ya, tapi lebih ke fokusnya di pembelajarannya. Kalau ACM ini fokus di strategi pembelajarannya. Kemudian bukan sekedar oh iya saya punya nama brand besar kemudian dijual nama itu, tidak ya, bukan. Tapi metode ACM itu adalah strategi pembelajaran, teknik belajar gitu ya. Kemudian bahwa ketika memiliki mitra yang berkembang, nah ini membantu, saya punya impian bahwa jangan sampai bahwa apa kemampuan yang saya miliki ini berhenti di saya, jadi bisa disebarkan dan bisa dimanfaatkan dengan banyak pihak gitu ya. Sebaran di mitra, nah, kami punya lebih dari termasuk sekolah mungkin sekitar 500 lebih ya, seluruh mitra kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian nah ini peluangnya ya, peluang di metode ACM, peluangnya ya, bahwa peluang untuk segmen untuk di metode ACM gitu ya. Metode ACM itu kalau diposisikan metode ACM itu ada di menengah ke atas. Untuk segmentasinya adalah menengah ke atas ya. Bu, kalau menengah ke bawah bisa nggak? Bisa. Tapi bahwa pemilik lembaganya nanti harus punya strategi khusus agar itu bisa diterima. 50% mitra di ACM itu sebagian besar itu menengah ke bawah. Segmennya mereka ada di wilayah-wilayah menengah ke bawah dan mereka bisa berhasil berjalan. Jadi tergantung pengelolanya. Nah, tapi mengapa saya apa ya ada di posisi menengah ke bawah ke atas, karena dari segi harga ini bukan termasuk yang ini ya. Kalau dari segi harga di bukunya metode ACM, ACM itu bukan hanya ini ya, ini salah satu medianya yang utama ya, tapi medianya banyak sekali yang itu nanti bisa dilihat di katalog kami punya katalognya, itu bisa dicek, bisa dilihat. Nah, katalognya itu metode ACM termasuk lengkap ya untuk perangkat pembelajarannya. Harganya juga bukan dikatakan harga yang bawah, bukan yang atas, karena yang harga yang di atasnya ACM juga banyak. Nah, jadi menengah gitu ya. Di menengah. 80% orang tua yang menengah ke atas itu menempatkan pendidikan anak usia dini sebagai pengeluaran prioritas. Jadi orang tua yang memang terutama yang menengah ke atas, mereka menyiapkan dana untuk pendidikan anak-anaknya itu prioritas utama gitu ya. Nah, kemudian adanya tuntutan di mana di lapangan banyak masuk SD itu udah anak sudah harus siap calistung. Perhatikan bahwa di Indonesia untuk saat ini Menteri Pendidikan yang terbaru, Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikan yang terbaru, beliau sudah mencanangkan bahwa sudah menyampaikan bahwa wajib belajar 13 tahun. Wajib belajar 13 tahun, di mana wajib belajar 13 tahun ini, kalau wajib belajar 13 tahun itu ini ya, 1 tahunnya di prasekolah. Jadi 1 tahunnya adalah di sebelum SD. Nah, artinya apa? Bahwa
ketika di TKB setidaknya anak udah siap, ini sudah persiapan, bukan dipaksa ya, tapi bahwa sudah dipersiapkan sehingga ketika masuk di usia 7 tahun anak-anak itu udah masuk SD, anak itu udah siap, makanya wajib belajar 13 tahun. Jadi itu supaya apa? Untuk kita ini untuk memenangkan persaingan di dunia, karena dunia itu ternyata Indonesia itu ketinggalan untuk dari segi literasinya. Tingkat literasinya mengapa Indonesia ketinggalan? Karena ada jeda perbedaan start ketika belajar baca tulisnya di luar negeri dengan di Indonesia, gitu ya. Kemudian ACM metode ACM. kurikulum TK membatasi pengajaran baca tulis. Iya, di TK sebenarnya tidak membatasi ya, tapi kita sendiri yang membatasi. Tidak ada larangan sebetulnya, tapi kita sendiri yang membatasi. Kemudian peluang pasarnya, ya, ini potensinya besar. Gitu lah. Mengapa ACM itu segmennya menengah ke atas? Karena banyak keluarga muda yang produktif ya, yang produktif untuk terutama di kalangan-kalangan menengah ke atas atau di perkotaan besar, itu sebagian wilayah pasangan-pasangan muda yang punya anak. Gitu. Mengapa harus bergabung nih Bapak Ibu ya? Mengapa harus bergabung? Bahwa pasarnya luas, kebutuhan akan belajar baca tulis itu tinggi ya. Tiap tahun ada anak masuk SD. Tiap tahun tuh ada. Tiap tahun, tiap menit itu ada anak lahir. Tiap menit, jangan tiap detik, tiap menit itu ada anak bayi lahir. Berarti dia nanti bertumbuh dan itu pasti butuh yang namanya belajar baca tulis. Kemudian kekuatan metode brandnya ya, bahwa ACM itu sudah terbukti ya, banyak sekali testimoni-testimoni, nanti silahkan testimoni ini, silahkan nanti atau lihat nanti di internet banyak tentang metode aku cepat membaca, itu banyak sekali, gitu ya. Nanti keuntungannya bahwa mitra itu kami akan dari kantor pusat itu akan support pemasaran ya. Jadi maksudnya kami juga sering untuk iklan-iklan kami akan pasarkan dari pusat, dibantu juga. Kemudian ada materi promosi nanti bisa didapatkan dari kantor pusat juga ya. Kemudian ada pelatihan. Pelatihan itu wajib karena ACM ini bukan buku ya, tapi teknik, strategi bagaimana caranya mengajarkan supaya anak itu cepat, menyenangkan, nggak stres, anaknya senang. Nah, jadi harus ada pelatihannya, itu wajib ya. Kemudian ada pengelolaannya. Nah, update materi ya, update materi. Ada pendampingan yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa di ACM semua mitra itu seminggu sekali itu dapat pendampingan dan pendampingannya selama hampir setiap minggu sekali itu bisa online bisa offline. Ada nanti waktu-waktu tertentu ada pertemuan yang secara offline gitu ya. Ada yang tatap muka, ada yang sebagian besar online. Nah, tapi semua mitra untuk mulai tahun ini nanti ada dalam 1 tahun tuh ada event besar pertemuan yang dimana kami wajibkan untuk hadir ketika di acara event besar itu gitu. 1 tahun sekali ya ketemu. Masa sih jadi mitra nggak pernah ketemu sama sekali kan juga lucu. Misalnya kita bermitra tapi tidak pernah secara fisik kita nggak pernah ketemu itu kan juga aneh gitu kan. Nah kemudian ada standarisasi tentu itulah pentingnya pelatihan sehingga standarisasi pengajaran sistem pengajaran semuanya harus sama gitu ya di seluruh Indonesia semua pengguna ACM kurang lebih 80% cara ngajarnya sama ya nanti adalah modifikasi sedikit atau gurunya
Nanti adalah tambahan-tambahan. Nah, itu tapi tetap tidak akan keluar dari core-nya, tidak akan keluar dari. Nah, hak dan kewajiban hak mitra menggunakan merek dan logo Aku Cepat Membaca. Kemudian mendapatkan eh, ini ya nanti bahwa semua produk, semua produk yang nanti digunakan Bapak Ibu ketika menjadi mitra, nah itu semua dari kantor pusat ya. Nah, lalu ada mendapatkan wilayah ya, ada proteksi wilayah. Jadi tidak bisa nanti ada wilayah atau jarak-jarak yang memang sudah ditentukan supaya tidak terlalu berdekatan gitu ya. Nah, kalau kewajiban mitra menjaga standarnya, cara mengajarnya. Makanya saya selalu menyarankan bahwa belajar, belajar, belajar. Walaupun materinya sama, ikut lagi. Supaya apa? Supaya semakin mahir. Semakin mahir, kalau guru itu semakin mahir semakin kompeten ngajarnya, otomatis nanti hasilnya ke anak-anak juga semakin bagus, orang tua puas, dan ketika orang tua puas, apa yang dilakukan orang tua? Ya pasti bicara kemana-mana. Itu adalah salah satu promosi yang gratis ya. Kalau orang tua sudah puas, dia pasti nanti ngajak-ngajak teman-temannya, tetangganya itu bicara pasti seperti itu. Nah, kemudian melaporkan perkembangan unitnya, lalu menyediakan tempat sarana belajarnya. Nah, ini ada hak ya, ada hak khusus untuk anggota atau mitra, ada namanya hak ada sertifikat lisensi. Sekolah itu juga dapat, mitra bimbingan belajar juga dapat bahwa nanti sertifikat lisensi bimbingan belajar gitu ya. Jadi ada sertifikat lisensi untuk bimbingan belajar ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada hak sebagai anggota. Nah, hak sebagai anggota itu begini, bahwa kami seluruh seluruh mitra yang seluruh mitra itu saya gabungkan, nanti kami gabungkan menjadi satu komunitas. Semua mitra itu nanti ada di dalam satu komunitas, nah, menjadi anggota komunitas itu. Nah, nah ini model bisnisnya yaitu atau potensi keuntungan ya. Nah, jadi bahwa model bisnisnya itu tidak terlalu rumit, ya. Model bisnisnya tidak terlalu rumit, tapi ini sangat mudah dikembangkan yang akan kami bimbing mulai dari awal dan itu secara berkala. Kemudian ada manajemen risikonya. Nah, sumber pendapatannya dari mana? Ada biaya pendaftaran, kemudian ada SPP atau seperti biaya bulanan gitu ya. Kemudian ada penjualan produk. Jadi nanti bisa dapatkan situ dan bisa juga member get member. Jadi misalnya anggota mitra ngajak temennya nih atau saudaranya atau keluarganya untuk bermitra juga, join bermitra dengan kami, itu nanti juga ada benefit dari sana. Kemudian targetnya yaitu murid-muridnya ini loyal. Kalau kita udah mampu mengajarkan atau mampu memberikan apa hasil yang memuaskan, itu nanti mereka akan loyal dengan lembaga kita gitu. Ya. Ini contoh ya investasi awal misalnya, contoh ini investasinya yang paling rendah ya 1.700.000 gitu ya. Ini investasinya. Jadi di ACM ini uh, bukan murah, tapi bukan murahan ya. Jadi bahwa tidak ada pendidikan, tidak ada sistem pembelajaran hal yang sangat mustahil gitu. Ini disampaikan juga dosen saya menyampaikan, kemudian di lingkungan pendidikan semua menyatakan bahwa orang-orang di dunia pendidikan ya, kalau saya karena di lingkungan pendidikan hal yang mustahil. Jadi yang namanya pendidikan itu kita juga harus mengeluarkan modal.
untuk agar pendidikan berkualitas itu juga perlu modal. Jadi jangan pernah kita harus mengubah mindset kita ya. Kita perlu modal, tentu. Kenapa orang tua memilih sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah mahal dia keluarkan? Itulah bahwa sekolah itu modal. Tidak ada semua hal yang tanpa modal, ya. Tidak ada yang tanpa modal. Bahkan beribadah pun kita itu modal. Jangan dikatakan ibadah itu gratis, tidak. Ibadah itu modal. Kita itu modal. Kita mau pergi haji saja, itu pakai modal nggak? Apakah kita bisa sampai ke Mekah kalau kita nggak punya biaya? Nggak bisa. Bahkan sampai hal ibadah pun kita ini juga butuh modal. Artinya apa? Sekolah itu juga butuh modal. Jadi jangan menganggap jadi jangan berpikir bahwa kalau ACM saya tidak mau bahwa yang penting murah tidak. Saya tidak mau sibuk dengan lembaga-lembaga atau mereka-mereka yang sibuk menawarkan yang murah tapi tidak berkualitas, itu enggak ada hasilnya. Karena pendidikan yang baik itu pasti butuh modal gitu. Kalau murah itu akan terjadi, bukan bagaimana Bu dengan segmen yang menengah ke bawah. Iya, tapi tetap aja ada modalnya. Nggak bisa 100% tuh nggak bisa. 0 tanpa modal sama sekali itu nggak bisa. Jadi perlu kita luruskan ya, maksudnya bahwa kita juga harus menyadari itu. Tidak ada yang saya tidak mau bahwa nanti ACM itu diposisikan bahwa berpikir saya tidak mau menawarkan ke teman-teman atau ke Bapak Ibu ya udah harga murah yang penting banyak mitranya. Tidak. Kalau murah tidak berkualitas buat apa? Jadi kualitas itu saya lebih fokus ACM itu saya menjaga kualitasnya. Gimana bahwa biaya ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Tujuannya untuk apa? Kembali ke mitra itu sendiri. Seperti pendampingan atau ada yang lain-lain gitu ya. Kemudian balik modalnya cepat gitu ya. Nah, tapi ini seiring dengan kemampuan Bapak Ibu untuk juga harus aktif juga. Kalau pasif juga tidak bisa gitu ya. Dukungan pusat yaitu ada sertifikasi guru, ada marketing kit, ada proteksi wilayah, dan ada sistem operasional. Ini nanti ada. Kami menawarkan paket ya, nanti paket-paket pilihan, mulai dari skala rumahan hingga yang besar, nanti silahkan juga pilih. Ini adalah paket yang paling murah. Nah, ini mendapatkan nanti ada ini yang dapat. Jadi biaya yang Bapak Ibu keluarkan itu nanti kembali lagi ke Bapak Ibu. Jadi kembali ke Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti ini adalah bahwa investasi yang dikeluarkan ini menurut saya murah dengan perhitungan keuntungan jika lembaganya Bapak Ibu berjalan dengan baik. Kalau lembaganya Bapak Ibu akan berjalan dengan baik, ini kecil nilainya ya, kecil. Nah, ini paket-paket yang menengah gitu ya. Nah, nanti ini. Jadi perbedaannya adalah di nanti fasilitasnya, apa yang didapat. Gimana Bu kalau saya belinya menyusul misalnya, untuk yang lain yang belum tercover, ya nggak apa-apa. Ini yang paling tinggi ya, jadi di angka 2 juta. Ini tidak di ACM tidak mahal, tapi juga bukan murahan gitu ya. Jadi ACM saya tidak mau menawarkan murah-murahan, yang penting murah-murah tidak, tapi ACM menawarkan kualitas dan hasil. Nah,
Saya menjamin bahwa anak-anak dengan output yang belajar dengan ACM itu akan hasilnya baik. Nah itu silahkan nanti bisa testimoninya banyak, bisa dipelajari sendiri. Ini bukan kata saya, tapi ini sudah fakta. Keuntungannya bagaimana ketika asumsinya ya, misalnya investasi awal 2 juta dengan target minimal 40 siswa misalnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya misalnya. Jadi kita hitung saja, misalnya pendaftaran 10 siswa baru gitu ya. Anggap aja 1 bulan satu anak bayarnya 150.000. Nah, rata-rata ya, ini rata-rata ya, rata-rata. Nah, ini biaya pendaftarannya, terus SPP-nya per bulan misalnya. Ini untuk ini ya, dengan SPP per bulannya 350 itu, ya ini harusnya ini dong ya, pendaftarannya ini harusnya 40 ya ini ya, bukan 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 150 ya, pendaftarannya ya. Kalau pendaftarannya, kalau pendaftaran tuh di awal ya, di awal. Ini 40 harusnya, bukan 150 ya. Bukan bukan 10 ya. Nah, anggap saja kalau SPP bulanannya 40 siswa itu 350. 350 ini artinya dia ada di wilayah perkotaan besar. Perkotaan besar. Seperti semacam di Surabaya atau di Jakarta. Jadi di kota-kota besar itu bisa segini gitu ya. Tapi kalau di kota-kota kecil itu akan menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan biaya? Sering banyak bertanya, Bu, bagaimana dengan biayanya? Nah, biayanya kalau di ACM tidak dibatasi, tapi menyesuaikan wilayah Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu nanti lokasinya di mana? Itu akan menyesuaikan kondisi wilayahnya Bapak Ibu sendiri itu wilayahnya di mana. Nah, itu silahkan nanti uh, menyesuaikan dengan kondisi sekitar gitu ya. Nah, nanti ada misalnya jangan lupa sering bahwa pemilik itu sering lupa ada anggaran untuk menggaji gurunya atau pemiliknya misalnya merangkap jadi guru itu harus ada gajinya. Nah, sering lupa Bapak Ibu teman-teman tuh lupa menggaji dirinya sendiri. Ini estimasi saja ya. Nah, jadi nanti bisa laba bersih. Banyak sudah berhasil guru yang muridnya banyak sampai 50, sampai 100, sampai bahkan di atas 100 itu banyak di penghasilannya per bulan ya, omsetnya tuh bisa sampai 20 juta, bahkan ada lebih dari 20 juta. Dan penghasilannya ini jauh lebih besar daripada honornya di sekolah. Ya. Nah, angka di atas adalah simulasi sebenarnya ya, hasil nyata tergantung pada lokasi, manajemen, dan agresivitas pemasaran mitra. Jadi tentu mitra juga harus agresif juga bagaimana ketika memasarkan. Kalau vakum, kalau cuman vakum juga tidak akan menghasilkan. Gitu. Ada beberapa mitra yang sudah bergabung dan mereka gagal itu karena mereka pasif. Gitu. Oke, bahwa kemitraan ini pesan dari saya ya, kemitraan Aku Cepat Membaca itu peluang bisnis di sektor pendidikan yang stabil dan memiliki dampak sosial yang nyata di masyarakat ya. Mari bergabung dengan jaringan kami untuk menciptakan pendidikan anak sendiri di wilayah Bapak Ibu. Nah, bisnis yang baik, ini saya yang menyatakan ya, bisnis yang baik dan berjangka panjang adalah bisnis yang bekerja berdasarkan visi misi dan memiliki sistem mulai dari pusat hingga daerah. Dan Bapak Ibu jangan mudah tergiur dengan bisnis yang menawarkan harga murah, apalagi tanpa sistem yang jelas, ya. Gitu. Ya, ini penting ya. Nah, sebuah metode, ya pesan saya juga bahwa sebuah metode itu bukan hanya sekedar diberi tutorial. Nah, perhatikan banyak juga memberikan tutorial, menawarkan tapi hanya dengan diberikan tutorial itu beda dengan metode ya. Metode itu bukan tutorial. Kalau tutorial itu
Jadi diberikan tutorial saja tanpa dibimbing, tanpa dipandu. Nah, ini nanti hasilnya juga kurang. Hanya cuma sekedar diberi tutorial untuk bagaimana penggunaannya, nah, tapi bukan teknisnya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ini pesan saya, jangan salah memilih bisnis. Pilihlah bisnis tuh yang ada mentornya, pilihlah bisnis yang tidak hanya menjanjikan keuntungan dunia, tapi juga keuntungan akhirat, gitu kan, untuk mensejahterakan masyarakat, gitu ya. Nah, bisnis itu harus menjawab kebutuhan. Jadi Bapak Ibu kalau memilih bisnis juga harus bisnis-bisnis yang memang menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau tidak menjawab, buat apa dibuka bisnis itu, gitu kan. Nah, mari jadilah bagian dari revolusi literasi di kota Anda. Mari cetak generasi cerdas bersama kami. Silakan info lebih lanjut. Terima kasih. Nanti kita tanya jawab berikutnya. Setelah ini kita cari jawab. Silahkan. Risa, waktunya saya kembalikan ke Risa. Baik, terima kasih banyak Bu Nur atas pemaparannya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang masih mengikuti kegiatan. Oke. Untuk sesi selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu dan selanjutnya baru sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mulai tulis pertanyaannya di chat Zoom dan juga nanti bisa raise hand untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan Bu Nur Suroya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi foto bersama silakan bisa dibuka dulu kameranya agar kelihatan wajahnya. Kita akan foto 2 kali. Silakan yang belum buka kamera bisa buka kamera dulu. Kita foto 2 kali. Persiapan untuk sesi yang pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Untuk sesi yang kedua yang belum buka kamera silakan buka kamera. Persiapan saya hitung untuk foto sesi yang kedua. Silakan bersiap. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk sesi foto bersama sudah selesai dan selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa ditulis di chat Zoom atau bisa raise hand untuk bertanya langsung dengan pemateri. Oh ya, ini ada langsung ya. Ini di chat ada dari Bu Vira. Mulai usia berapa anak dapat diajarkan membaca dan menulis sesuai usia perkembangannya? Apakah TK diberikan untuk diajarkan baca tulis? Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk DACM, Bu Vira, kalau untuk DACM, bahwa kapan usia berapa anak dapat diajarkan baca tulis. Jadi di sesuai perkembangannya ya. Jadi di ACM itu tidak berdasarkan usia. Di ACM tidak berdasarkan usia, tapi lebih tepatnya pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat anak sudah mulai bisa diajarkan. Waktu yang tepat adalah ketika anak sudah mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Itu jawabannya. Jadi bukan berdasarkan usia ya. Ketika anak itu sudah mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain, ada cirinya. Ciri yang pertama, artikulasinya jelas, itu satu. Artikulasinya jelas, ya. Yang kedua, kosakatanya banyak. Nih anak kosakatanya banyak. Usia berapapun ya, kosakatanya udah banyak. Yang ketiga, cara pegang pensilnya itu sudah bagus. Cara pegang pensilnya. Itu. Tapi yang pasti kalau saya lebih ke bahwa ketika anak itu yang pertama adalah ketika anak itu sudah mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain dua arah.
Bukan belibet kan ada ya, eh, ada anak usia 4 tahun tapi udah bagus kosakatanya. Tapi ada juga anak yang usia 6 tahun, 7 tahun, dia masih cadel atau dia misalnya cadel. Cadel itu juga salah satu yang menghambat anak untuk cepat. Bukan tidak bisa ya. Anak usia 6 tahun cadel dengan anak yang usia 4 tahun dia bagus, itu akan lebih cepat hasilnya anak usia 4 tahun yang dia tidak cadel. Jadi bukan berdasarkan usia, tapi ketika anak itu sudah mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, apakah TK diperkenankan diajarkan? Ini bukan masalah diperkenankan atau tidak diperkenankan, tapi anak itu sudah siap apa tidak. Ada juga anak usia 7 tahun dia belum siap, masih cadel, eh, belibet ya, terus pakai bahasa-bahasa bayi. Anaknya kan masih kosakatanya tidak jelas, banyak gitu Bu Fira. Jadi bukan masalah diperkenankan atau tidak, anak itu sudah siap apa tidak. Nah, kita lihat kesiapannya si anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kalau di ACM ada materinya itu. Di ACM ada materi identifikasi kebutuhan pada anak, kebutuhan belajar pada anak, itu ada materinya di ACM. Nanti kalau belajar ACM nanti ada materi itu tentang itu. Bu Lestari, Bu Dina, apa yang membedakan metode ACM dengan metode Calistung dan metode yang diterapkan dengan bimbingan belajar AEO? Terima kasih. Kalau ACM, kalau ACM itu langsung masuk ke, jadi ACM itu dibagi tiga ya. ACM itu kami bagi tiga. Saya udah susun jadi tiga. Kelas pra baca tulis, kelas baca tulis, dan kelas pasca. Arahnya ACM itu literasi baca tulis. Literasi baca tulis arahnya ya. Jadi bukan hanya sekedar anak melek huruf A sampai Z bisa membaca, tidak. Tapi bagaimana anak ada literasi baca tulis itu kemampuannya ada 4. Membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Ada 4. Ini targetnya adalah anak menguasai ini kalau di ACM. Nah, kalau di Bimba IEO, saya sendiri tidak pernah ikut masuk ke dalam sistem mereka, tapi saya beberapa kali diskusi dengan orang tua yang masukkan anaknya di ini ya, di bimbingan belajar IO, dan ada juga beberapa mantan marketingnya Bimba IO, terus kemudian AIO ya, terus beberapa saya pelajari, itu sangat jauh bedanya, sangat jauh, karena ACM itu ada target-target tertentu, kemudian ada pendekatan-pendekatan tertentu, lalu ada kurikulumnya sendiri. Kalau di Bimba beda, mereka mereka tidak menentukan target-target itu, tidak ada target-target. Walaupun nanti mereka ada ke orang tua ya, tapi saya juga tidak bisa bicara secara detail karena saya tidak masuk di dalam sistem itu. Yang pasti beda. Hanya saja banyak orang tua yang memang tidak berhasil, 2 sampai 3 tahun anaknya tidak berhasil di Bimba AWO, itu semuanya ke ACM. Semuanya ke ACM. Karena mereka nggak ada target khusus, tidak bisa mereka menjamin bahwa sekian kali pertemanan itu bisa. Oh, anak ini dengan target khusus tidak. Itu nggak bisa gitu ya. Ini keluhannya orang tua ya. Ini saya sampaikan keluhannya orang-orang tua yang kemudian memasukkan anaknya setelah 2 tahun nggak bisa masukkan ke ACM itu banyak. Jadi tentu beda ya, masing-masing lembaga itu tentu punya mereka punya manajemen yang berbeda, itu yang pasti. Bu Lestari, apakah ada biaya daftar ulang tahunan? Adakah biaya bagi hasil? Pertanyaan bagus Bu Lestari. Jadi gini Bu Lestari, untuk yang saat ini ya, untuk saat ini ikut sistem yang lama Bu Lestari. Sistem yang lama ini, untuk sistem yang lama kami memang ada biaya perpanjangan setiap tahun. Yang untuk terakhir itu perpanjangannya setiap tahun 600.000. 600.000 per Maret 2000, per bulan Maret.
Kami menentukannya di bulan Maret. Ada daftar ulangnya per Maret. Untuk saat ini per tahun ya, masih dibayar per tahun. 600.000, jadi nggak mahal. Untuk apa? Belum bagi hasil. Kalau biaya bagi hasilnya nggak ada. Semua seluruh penghasilan 100% masuk ke pemilik, ke mitra. Nah, hanya biayanya 600.000 itu untuk apa sih sebenarnya? 600.000 kalau dibagi 12 hanya 50.000 per bulan. Untuk apa? Untuk biaya pendampingan, untuk biaya maintenance. Jadi Bapak Ibu itu kan nanti setiap minggu dapat pendampingan ya. Nah, sebenarnya biaya itu aja sih. Untuk itu tentu perlu ya. Kan ini kembali ke Bapak Ibu sendiri. Nanti penghasilannya juga masuk ke Bapak Ibu. Kalau kalau bagi hasilnya nggak ada, Bu. Untuk saat ini kami belum menerapkan bagi hasil, tidak. Bu Olivia, kalau usia 4 tahun anak cadel tapi orang tua ingin anaknya belajar dulu, caranya gimana? Bisa, nggak apa-apa. Kalau anaknya cadel tetap, cadel itu ada dua ya. Kalau saya bagi menjadi dua. Cadel itu cadel karena lahir, sejak lahir itu tidak bisa kita perbaiki. Tapi ada cadel-cadel yang memang karena lingkungan keluarga yang membiasakan sejak kecil anaknya pakai bahasa bayi, pakai bahasa-bahasa yang artikulusnya kurang tepat. Nah, itu harus diperbaiki bisa. Kalau anaknya ingin belajar huruf, nggak apa-apa Bu. Nanti ada pakai media-media interaktif. ACM itu medianya banyak ya. ACM itu medianya banyak ya. Ini medianya banyak. Ini juga ada. Ini nanti bisa untuk. Ini ada beberapa media-media yang bisa digunakan worksheet itu ada. Apa ada yang mau ini open mic? Bu Sulasi. Bu, untuk belajar tulisnya itu setelah selesai satu modul itu atau diselingi? Bisa dua-duanya. Kalau anaknya cepat, nah di ACM itu saya lupa tadi menjelaskan, maaf ya. Di ACM itu sistemnya 16 kali pertemuan anak itu sudah bisa. Jadi saya lupa menjelaskan bahwa di metode ACM, anak tuntas 16 kali pertemuan itu sudah tuntas. Ya, untuk membacanya ya, untuk membaca. Baca tulisnya, membaca. Nah, ada 3 kemampuan yang harus diketahui. Ada kemampuan rata-rata, kemampuan di bawah rata-rata, dan kemampuan di atas rata-rata. Kalau kemampuannya di atas rata-rata, normal ya, kemampuan normal di atas rata-rata, di pertemuan ke-12, anak itu sudah bisa selesai. Jadi di ACM itu bukunya cuma satu ya. ACM itu bukunya cuma satu. Nah, anak ini udah bisa nih di pertemuan ke-12 untuk anak kemampuan di atas rata-rata. Ini halaman belakang ya. Ini kemampuan rata-rata. Tapi untuk anak kemampuan rata-rata normal kurang lebih 16 kali. Kurang lebihnya 16 kali pertemuan anak ini sudah selesai. Ya. Kalau anak di bawah rata-rata gimana? Rata-rata antara 3 bulan rata-rata. Untuk anak yang di bawah rata-rata 3 bulan. Ada yang agak lama tuh 4 bulan. Insya Allah sudah bisa. Nah, tentu ACM itu jauh lebih cepat, tetap jauh lebih cepat dibanding yang sampai tahunan ya kan, sampai tahun-tahun. Nanti bisa dicoba sendiri. Bisa. Kalau untuk anak yang kemampuan di atas rata-rata, Bu Sulasi, di atas rata-rata, saya ajarkan anaknya ini membaca dulu baru menulis. Tapi untuk anak-anak tertentu butuh membaca menulis, itu butuh. Nanti akan penjelasannya itu akan ada ketika pelatihan. Kemudian Bu Dina, jika sudah berdiri bimbingan belajar dan ingin bergabung menjadi mitra, apakah bisa dan apa saja menjadi syarat dan ketentuannya? Bisa Bu, sangat bisa. Bisa. Sebagian juga banyak yang sudah punya bimbingan belajar, kemudian bergabung. Tapi asalkan tidak dengan metode yang sama ya Bu. Maksudnya sama-sama metode belajar membacanya, digabung jangan ya. Misalnya nanti metode A belajar tulis, Ibu kemudian gabung metode B, ada lagi metode ACM, terus Ibu tawarkan semuanya, ini jangan. Karena itu sama juga kalau misalnya nanti Ibu tawarkan banyak metode,
yang sama dengan yang sejenis, maksudnya ACM ini jadi nanti nilainya nggak ada. Misalnya ada metode A, metode B, kemudian metode ACM. Semuanya ditawarkan tergantung orang tua mau yang mana. Ini kan sama juga seperti kita jualan kue di etalase yang sama. Nah, ACM tidak bisa disamakan karena ACM itu dia punya kualitas sendiri. Nanti kalau disamakan seperti itu, nggak ngerti hasilnya yang bagus tuh yang mana, akan tidak bisa membedakan kalau semuanya ditawarkan. Dan nanti hasilnya dari mana nih? Nah, itu kalau kalau kita punya semua metode ditawarkan, dimiliki, nanti bahaya. Kalau saya nggak mau. Karena apa? Karena saya di dunia pendidikan, saya lebih mementingkan kualitas pembelajaran itu. Tapi kalau semua ditawarkan, berarti orientasinya bisnis. Orientasinya hanya berbisnis. Nggak peduli mau metode itu cepat, lambat, atau enggak. Yang penting saya dapat duit. Nah, itu saya nggak mau. Bahwa kita ini bukan hanya bahwa saya ingin bahwa mitra-mitra saya itu jangan hanya uang, money oriented. Yang penting saya dapat duit, tidak. Tapi bagaimana kita berbisnis di dunia pendidikan. Tapi kita juga punya misi. Bagaimana proses pembelajaran ini lebih baik. Nah, itu misi-misi kita, itu misi-misi yang mulia. Jadi kalau cuman orientasinya duit-duit, saya tidak berkenan gitu. Jadi jangan, kalau pakai ACM ya pakai ACM saja, jangan pakai metode yang lain gitu. Jangan digabung. Kemudian syaratnya nanti bisa ke admin langsung ya, Bu Dina, nanti akan dijelaskan lagi syarat-syaratnya. Kemudian Bu Olivia, Bu, saat ini saya menerima anak umur 4 tahun yang cadel, tidak fasih berbicara, mulai nol, tidak tahu huruf sama sekali, tapi orang tua ingin anaknya diajarkan huruf, Bu. Izin masukannya bagaimana mengajarnya untuk anak yang cadel ya, Bu ya. Bu Olivia sudah belajar pakai metode aja apa belum? Itu pertanyaan saya. Kalau belum, saya juga nggak bisa jelasin ya, karena agak susah, karena saya itu program pembelajarannya ajarinnya berarti teknik. Kalau ngajarin anak cadel atau enggak itu kan maksudnya ke teknik pembelajaran ya. Nah itu kalau Bu Olivia belum belajar tentang ACM, saran saya Bu Olivia belajar ACM, metodenya, jadi biar tahu caranya nanti. Tapi kalau sudah, nah, mungkin Bu Olivia ada materi yang ketinggalan, jadi nanti bisa ikut lagi, ikut yang berikutnya. Bu Yati, pembelian buku apa harus bermitra dulu atau bisa beli tanpa bermitra? Kalau Ibu cuman mau beli satuan-satuan aja, Bu, itu bisa beli di toko online. Tapi untuk pembelian yang nanti dapat harga khusus dan pembeliannya kuantiti banyak, itu wajib menjadi mitra. Kalau cuma mau beli-beli satu, ada di toko online, Bu. Bu Nesti, untuk anak kinestetik bagaimana, Bu? Bu, ada tekniknya, Bu. Di ACM itu ada pendekatan visual, auditori, kinestetik. Ada tekniknya, Bu. Itu nanti masuk ke teknik. Kalau untuk ngajarin anak kinestetik, itu masuk ke teknik pembelajaran, ke metodenya. Nah, Ibu, Bu Nesti ikut belajar metodenya dulu. Bu Kurnia, untuk buku ACM pasca membaca yang mana? Yang ini. Ini. Ini sama ini. Bu Iin, anak yang ikut bimbel apakah anak dapat laporan? Iya, iya, nanti ada laporannya. Pak Adil Abdillah, alhamdulillah saya sudah terapkan 16 kali, pertemuan sudah tuntas untuk nulisnya. Setiap selesai satu kata lembaga langsung menulis, begitu seterusnya, dan alhamdulillah jadi pada pengen les baca sama saya. Alhamdulillah. Nah ini ada testimoni langsung loh ini dari Pak Adil Abdillah. Iya Pak, wajib bermitra ya Pak. Ya Bapak ikut nanti. Insya Allah nanti selain kita membantu anak-anak mencerdaskan kehidupan bangsa, kita nanti dapat juga pemasukan gitu. Nah ini
sudah menerapkan, ya kan Pak Adil sendiri ya, gitu. Bu Olivia Elsa, saya mitra Bu, sudah pakai metode CM. Oh ya, nanti ikut lagi aja Bu pelatihannya. Bu Tri, metode ini khusus baca tulis ya. Untuk berhitung bagaimana? Apakah harus ikut tambahan pelatihan khusus untuk berhitung? Iya, berhitungnya nanti ada tambahan berhitungnya. Kalau ingin konsultasi lewat chat bagaimana? Ya nanti hubungin admin ya Bu Olivia. Gitu. Oke baik, apakah ada pertanyaan lagi yang lainnya? Eh, Bapak Ibu, ada waktu 14 menit lagi sebelum pukul 21. Silakan. Kalau memang sudah tidak ada atau mau langsung on cam atau raise hand. Iya, sama-sama. Bu Sulasi, Bu, insya Allah mulai besok murid saya kelas 4 akan mulai ikut bimbel karena memang belum bisa membaca sama sekali. Apakah itu nanti perlakuannya sama dengan murid saya yang TK? Ya, kalau kalau memang kemampuannya memang nggak bisa ya bukan perlakuannya. Sebenarnya pendekatan aja beda Bu. Misalnya anak TK dengan ini kan cara pendekatannya aja, tapi secara teknis sama. Bu Kurnia, ACM yang dipakai di kurikulum sekolah apa ada silabusnya? ACM punya silabus sendiri, Bu. Jadi metode ACM itu tidak eh, pakai sendiri, Bu, di luar kurikulum sekolah. Ada kurikulumnya sendiri, ada silabusnya sendiri. Nah, oke, eh, kalau memang sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu untuk atas kehadiran Bapak Ibu. Ini buku paskanya, ini sama ini ya. Makasih ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah bergabung malam hari ini. Sharing-sharingnya, alhamdulillah berjalan lancar. Nah, semoga membawa manfaat untuk hari ini dan Bapak Ibu bisa bergabung juga mitra dengan Bapak Ibu bisa gabung juga ya, ikut gabung juga dengan teman-teman yang sudah bermitra lebih dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila itu Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nur atas jawaban-jawabannya dan Bapak Ibu sebelum kegiatan diakhiri, silakan bisa isi form daftar hadir melalui link yang sudah kami sediakan di chat Zoom dan silakan tulis nama lengkap beserta gelar apabila ada untuk sertifikat keikutsertaan kegiatan pada malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang berminat bermitra menjadi mitra bimbel metode ACM atau mitra sekolah pengguna metode ACM atau metode Al-Barki, silakan bisa segera konfirmasi admin untuk kami berikan penjelasan lebih detail lagi. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada kegiatan pada malam hari ini. Semoga bisa bertemu lagi pada kegiatan selanjutnya. Saya mewakili tim metode ACM dan juga komunitas guru mandiri finansial. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.